Senin pagi di rumah Pak Budi dan Bu Sari. Sari yang hamil 5 bulan memaksakan diri menyapu meski sudah pusing sejak kemarin. Budi asik scrolling reels tanpa menyadari kondisi istrinya. Pusing lagi? Iya, Sar, nanti dicuci ya. Itu jawaban untuk apa, Bud? Iya. Apa, Sar? Itu sandal kamu yang bau itu. Alhamdulillah kamu sadar. Kamu kerasukan, kurang tidur, kurang drakor. Dari tadi kepala muter-muter, Bud. Kayak kipas angin rusak. Wah. Sari pingsan. Pasti karena kemarin makan pisang. Ibu hamil gak boleh makan pisang, nanti lagi kuning. Beneran, Mak? Bahaya banget dong. Atau jangan-jangan duduknya menghadap pintu. Itu pantangan. Nanti bayinya susah keluar. Tadi Sari memang menghadap pintu, Mak. Itu nggak ada hubungannya sama sekali, Bud. Loh, Mak pasti lebih tahu, Sar. Udahlah, ayo kita ke klinik aja. Mereka tiba di klinik bidan Bu Isti. Selamat datang Bu Sari, ada keluhan apa? Saya sering pusing, Bu, dan lemas. Tadi juga sampai pingsan pas nyapu. Kita cek dulu konjungtifanya ya Bu. Pucat. Kita cek dulu HB-nya. HB-nya 9,2 gram per desiliter, minimal normalnya ibu hamil itu 11 gram per desiliter. Ibu Sari anemia. Anemia? Itu menular nggak, Bu Bidan? Saya bisa ketularan nggak? Tidak menular, Pak. Anemia artinya kadar hemoglobinnya Bu Sari ini rendah, jadi kemampuan darah membawa oksigen ke seluruh tubuh dan janinnya berkurang. Makanya Bu Sari sering pusing dan mudah lemas. Itu pasti karena makan pisang kemarin. Kita sudah bilang di kampung kami itu pisang pantangan nomor 1 ibu hamil. Pisang tidak menyebabkan anemia, Bu. Penyebabnya itu kekurangan zat besi, bukan buah-buahan. Atau mungkin cara tidurnya menghadap barat. Saya panggilkan Karina dulu ya, ahli gizi kami, biar beliau yang menjelaskan lebih lengkapnya. Mbak Iem tentu saja ikut masuk ruang periksa tanpa diminta dan langsung duduk di kursi bagian tengah. Kak Rina, ahli gizi muda yang penuh semangat, sudah hafal betapa banyaknya mitos yang beredar di masyarakat. Hari ini, ia berhadapan dengan salah satu kasusnya. Halo Bu Sari, Pak Budi, dan Ibu juga ya? Silakan duduk semua. Saya yang perlu paling tahu soal ini.
Baik, Ibu Sari ini defisit zat besi ya? Nah, jadi ibu hamil itu memerlukan sekitar 27 mg zat besi per harinya, yang mana ini itu 2 kali lipat lebih banyak dari orang biasa. Volume darah akan meningkat 50% dan janin butuh cadangan zat besi untuk tumbuh. Kalau asupannya kurang, simpanan zat besinya akan habis. Oh, kayak ada kening yang lupa diisi sampai minus ya? Analogi yang sangat tepat, Pak Budi. Saya mau tanya, Bu. Saya dengar ibu hamil nggak boleh makan bayam karena bisa bikin perut bayi besar. Bakalan susah lahirannya. Benar nggak? Itu mitos ya, Bu. Bayam justru dianjurkan untuk ibu hamil karena bayam itu kaya akan zat besi, asam folat, dan vitamin C, yang mana semuanya ini penting untuk mencegah anemia dan mendukung perkembangan janin. Lalu kenapa dulu waktu saya hamil Budi, saya dilarang makan ikan? Katanya bikin beca Cina. Itu juga mitos, Bu. Ikan justru merupakan sumber protein dan omega 3 yang sangat penting bagi ibu hamil. Terus pantangan duduk menghadap pintu tadi? Tidak ada hubungannya dengan kesehatan kehamilan, Bu. Oh, jadi selama ini saya salah. Niat ibu baik kok, Bu Yan. Yang penting sekarang kita luruskan baik-baik ya. Baik, sekarang kita bahas konkretnya. Jadi, adapun makanan yang perlu dikonsumsi oleh Ibu Sari, ada 2 sumber, yaitu yang pertama dari sumber hewani seperti daging merah, hati ayam, ikan, dan telur. Tapi ini perlu dibatasi, yaitu maksimal 2 kali dalam seminggu karena tinggi vitamin A. Dan adapun dari sumber nabati seperti tahu, tempe, kacang merah, kacang hijau, bayam, dan kangkung. Ada trik khususnya nggak, Kak? Supaya penyerapannya lebih maksimal. Iya, ada, dan ini yang paling penting. Jadi, makanan yang kaya zat besi harus dimakan bersamaan dengan sumber vitamin C seperti jeruk, jambu biji, mangga, atau tomat. Nah, vitamin C ini bisa meningkatkan penyerapan zat besi sampai 3 kali lipat. Contohnya gimana, Kak? Misalnya, tumis bayam untuk makan siang, lalu minum jus jeruk atau makan buah sesudahnya. Hal ini simple, tapi efeknya sangat luar biasa. Sekarang, yang perlu kita hindari, yang pertama ada teh dan kopi. Mengapa? Kandungan tanin di dalamnya ini mengikat zat besi sehingga tidak bisa diserap tubuh. Jadi, jangan minum teh atau kopi bersama dengan makan. Aduh, teh manis pagi-pagi itu favorit saya banget. Untuk Pak Budi, tetap boleh minum teh, tapi pastikan Ibu Sari tidak minum teh berdekatan dengan waktu makan atau suplemen. Oh, buat Sari maksudnya, bukan saya. Kamu kan selalu bikinin teh buat berdua, Bud. Iya, solidaritas namanya. Baik, kita lanjut yang kedua, ada susu dan suplemen kalsium. Kalsium bisa menghambat penyerapan zat besi juga, jadi sebaiknya beri jarak minimal 2 jam dari suplemen zat besi. Ini tablet tambah darah untuk Bu Sari, diminum 1 tablet per harinya. Ini obatnya itu diminumnya kapan, Kak? Malam hari sebelum tidur, diminum dengan air putih atau jus jeruk, bukan teh atau susu. Karena efek sampingnya itu mual dan sembelit, tapi bisa diminum di malam hari aja biar bisa ditoleransi. Jadi efek sampingnya diajak tidur bareng gitu? Kurang lebih begitu, Pak. Oh iya, satu lagi, kotoran Bu Sari mungkin akan berwarna hitam setelah minum suplemen ini. Tapi itu bukan tanda bahaya, Pak. Hah? Hitam? Itu normal? Normal, itu sisa zat besi yang tidak terserap, tidak perlu panik. Jadi intinya, makan bayam boleh, minum jus jeruk setelahnya, jangan langsung minum teh. Terus suplemen diminum malam hari, dan kotoran hitam itu normal kan? Betul? Tepat sekali, Bu Yem. Ibu cepat tangkap. Kan saya sudah bilang dari tadi, saya yang perlu paling tahu soal ini. Sari dan keluarga pulang dengan ilmu baru. Budi langsung searching resep makanan kaya zat besi di HP-nya. Oke, malam ini saya masak tumis bayam sama telur. Terus makan jeruk sesudahnya. Pembuatan pertama yang resmi diluncur. Makasih ya, Bud. Ini tanggung jawab suami. Mulai hari ini saya kepala divisi gizi keluarga. Bye. Tapi serius kok. Dulu, maaf ya, emak selama ini banyak bilang yang keliru. Niatnya baik, tapi ternyata malah bikin bingung. Iya, Ma, nggak apa-apa. Makan nggak tahu. Tapi sekarang kita udah tahu yang benar. Iya, Mama mau coba bikin jus bayam campur jeruk buat kamu nanti. Oh, emang mau ikut program juga? Itu program, ini namanya kepedulian.
Ini momen paling bersejarah yang pernah ada. Emak minta maaf dan hapus pesan WA.